belajar bahasa Indonesia untuk kelas 11 tingkat SMA. Materi hari ini yaitu tentang resensi. Resensi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu resenti, yang artinya adalah mengulas. Jadi, pada resensi ini kita akan belajar mengulas suatu karya sastra, baik berbentuk puisi, baik berbentuk prosa. Ketika kita meresensi, kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, resensi akan memberikan informasi terhadap pembaca tentang kehadiran dari karya sastra tersebut. Yang kedua, memberikan tanggapan terhadap karya sastra, karena setiap karya sastra itu memiliki ciri-ciri khas masing-masing. Karena yang mau diresensi adalah berbentuk karya sastra, prosa, ataupun puisi. Yang ketiga, memberi kritik terhadap saran, yaitu saran itu, kritik itu adalah terhadap si penulisnya atau si pengarangnya. Jadi biasanya ketika seseorang peresensi mau memberikan kritik, yang dikritik atau yang diberikan penilaian adalah dari segi unsur intrinsik jikalau kita meresensi bagian karya sastra yang berbentuk prosa. Seperti kalau di prosa, termasuklah mulai dari tema, tokoh, penokohan, point of view, latar, gaya bahasa, dan juga termasuk tendens ataupun amanat. Dari ke-8 unsur inilah si peresensi memberikan kritik atau saran terhadap penulis jikalau yang diresensi itu adalah prosa. Tapi kalau yang diresensi itu adalah sebuah puisi ataupun lagu, maka kita akan memberikan kritik atau saran dari segi unsur fisik dan unsur batinnya. Di antaranya termasuk yaitu diksi atau pilihan kata, dan juga enjabement atau yang lainnya yang berhubungan dengan unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Nah, selanjutnya sistematika sebuah resensi. Jika seseorang ingin membuat sebuah resensi, harus mengikuti sistematika berikut. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi tidak sama dengan judul buku yang diresensi. Judul buku yang diresensi berbeda dengan judul resensi. Kenapa? Karena judul resensi itu adalah judul yang dibuat sendiri oleh si peresensi buku tersebut. Sistematika yang kedua, data buku, yang terdiri dari judul buku yang diresensi, pengarang buku yang diresensi, penerbit buku yang diresensi, jumlah halaman buku yang diresensi, dan yang terakhir kalau boleh disertakan yaitu harga buku yang diresensi. Yang ketiga, yaitu pendahuluan atau disebut dengan lead. Di dalam ini ada poin-poin atau uraiannya. Yang pertama, si peresensi memperkenalkan siapa itu si pengarang. Lalu, apa-apa saja karyanya. Lalu, bentuk apa saja prestasi-prestasi yang sudah diperoleh oleh si pengarang buku yang diresensi. Yang kedua, membandingkan buku yang diresensi dengan buku sejenisnya, entah itu pengarangnya sama atau pengarangnya berbeda. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok si pengarang. Dan yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, merumuskan tema buku. Dan yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku.
Dan yang ketujuh adalah memperkenalkan si penerbit. Lalu sistematika yang keempat yaitu tubuh atau isi. Nah, di sini si peresensi menuliskan ulasan singkat dengan secukupnya tentang isi buku, atau boleh kita buatkan semacam sinopsis buku yang diresensi. Lalu unsur yang kelima yaitu bagian keunggulan buku. Setelah itu unsur yang keenam diuraikan kelemahan buku yang diresensi. Lalu yang ketujuh adalah sebagai penutup yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, di dalam penutup ini diuraikan si peresensi tinjauan bahasa. Apakah bahasa dari buku yang diresensi itu mudah atau berbelit-belit? Yang kedua, kesalahan cetak yang diperoleh dari buku yang diresensi. Contohnya, di halaman sekian penulisannya yang itu harusnya YANG, tetapi di halaman itu kita temukan YAG. Nah, itu kita angkat menjadi kesalahan cetak. Lalu yang ketiga yaitu memberikan saran atau pertanyaan bahwa buku itu sebenarnya penting untuk siapa, atau sasaran buku itu untuk siapa, ataukah apakah itu sasaran bukunya untuk anak-anak, untuk tingkat remaja, ataukah untuk semua umur. Dan harus kita buatkan pertanyaan mengapa. Jadi itulah yang menjadi sistematika resensi sebuah buku.